soal berikutnya, soal nomor 2. Jadi senyawa Cu bisa membentuk kompleks bermuatan -2 dengan ion cyanida. Tentukan kelaratan CuBr dalam 1 molar NaCN. Konsentrasi soal cyanida. Diketahui Kaf ini, KSP-nya ini. Oke, pertama dari reaksi KSP dulu. Ini CuBr padat. Dia bakal jadi Cu plus tambah Br min. Oke. KSP-nya 10 pangkat min 5. Kemudian si Cu ini bisa membentuk kompleks dengan Cn min ya, menghasilkan kompleks bermuatan -2. Berarti Cn3 2 min kayak gini. Ini Kf-nya 10 pangkat 11. Oke. Misal kita punya NaCN 1 molar. Jadi NaCN-nya kita punya 1 molar. Kita lihat bahwa pertama kita bisa nentuin dulu kalau misalnya di kondisi normal, jadi tanpa NaCN, tanpa reaksi yang bawah terjadi ya, si Cu plus sama Br min ini masing-masing konsentrasinya bakal 10 pangkat min 2,5 kayak gini. Ini di kondisi normal. Tunggu, ini kayaknya soalnya ada yang gak lengkap ya. Coba kita lihat soal aslinya dulu. Karena kalau soalnya gak lengkap gak bisa dikerjain. Ini kayaknya sih soalnya gak lengkap ya. Oh enggak, soalnya udah lengkap. Oke. Ini kurang lebih by defaultnya dia kayak gini. Nah, kita punya NaCN 1 molar. Berarti ini 1 molar. Terus ya ini. Pertama kita bisa reaksiin dulu semuanya secara keseluruhan. Jadi ini 3 ya. Jadi ini kalau reaksi ini kita jumlahin, kita bakal dapet CuBr solid tambah 3 Cn min. Dia bakal jadi CuCN 3 2 min ditambah Br min. Terus ini kita punya nilai K sama dengan 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat 6. Nah dari sini kita kan punya si Cn-nya itu kan awalnya 1 molar kan. Ya dia pasti bakal berkurang sebanyak X. Terus ini nambah X 3X ya sorry. Sini nambah X kayak gini. Nah tapi karena K-nya itu 10 pangkat 6 dan itu gede banget, pada dasarnya reaksi ke kanan itu Cn-nya bakal habis. Jadi ini 1, dia bakal berkurang 1. Ini kayak reaksinya tuh cuman satu arah, Jadi di sini kita bakal punya CuCN3 sebanyak sepertiga ya. Sepertiga molar. Kemudian kita bakal punya Br sebanyak sepertiga molar juga. Gitu. Pada prinsipnya kayak gitu dulu. Karena reaksinya K-nya gede banget 10 pangkat 6. Itu udah kayak reaksi yang pasti ke kanan. Oke. Dari sini kita bakal dapat ini sepertiga molar. Sorry ini enggak enak garisnya. Kita bakal dapat ini sepertiga molar. Ini sepertiga molar. Ini 0. Nah tapi karena reaksi kesetimbangan nggak mungkin Cn-nya 0. Berarti kalau kita tulis reaksinya, reaksi ulang kesetimbangannya itu adalah, tadi kan ini reaksinya langsung ke kanan kan.
Nah, kita tulis ulang reaksinya. Seandainya dia jalan ke kiri. Maksudnya gimana? Jadi kita tulis ini kayak gini. Reaksi sebaliknya, CuCN 2 min tambah Br min. Ada reaksi kesetimbangan jadi CuBr tambah 3Cn min. Nah, ini nilai K-nya, K aksen itu kebalikan dari ini berarti 10 pangkat min 6. Nah, di sini kita udah punya CuCN sebanyak sepertiga. Ini juga Br sepertiga. Nah, ini kita anggap gak ada. Nah, kenapa kita buat reaksi ke sini? Karena di kondisi kesetimbangan si Cn-nya itu harus ada. Nah, kita mau ngitung berapa Cn yang ada walaupun sedikit banget. Jadi ini kita bakal kurang X, ini kurang X, ini tambah 3X. Nah, nanti kita dapat persamaan K itu sama dengan 3X pangkat 3 per sepertiga min X kuadrat. Nah, di sini kita dapat K itu sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi kita punya 27X pangkat 3 per sepertiga min X kuadrat. Nah, ini kan susah ya? Susah banget. Kita pakai permisalan dulu. Jadi nggak tahu ini benar atau enggak ya. Jadi kalau misalnya udah angka susah gini, kita boleh bikin asumsi-asumsi. Jadi misalnya kita asumsi dulu sepertiga kurang X itu sama aja kayak sepertiga. Kita cek asumsinya benar atau enggak belakangan. Karena kalau misalnya kayak gini sebenarnya bisa aja diselesain pakai kalkulator, ya kan, tinggal yang bawah ke kiri terus dihitung. Tapi kita biar lebih cepat karena kita pakai kalkulator tangan doang ya, bukan kalkulator komputer. Itu jadi agak susah. Nah, kalau kayak gitu kita bisa dapat ini persamaannya berubah jadi 10 pangkat min 6 sama dengan 27X pangkat 3 per sepertiga pangkat 2. Dengan ini kita bisa dapat nilai X sama dengan 10 pangkat min 6 kali sepertiga kuadrat dibagi 27 terus akar pangkat 3. Nah, jawabannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kalau kita bandingin sama konsentrasi awal sepertiga, itu agak deket sih sebenarnya. Jadi mungkin ini kita nggak bisa nggak valid, tapi kita coba validasi ya. Misalnya kita hitung pakai Wolfram. Harusnya sih ini udah cukup bener ya. Jadi kita coba aja Wolfram. Ya, ini nggak boleh. Harusnya kalian menyelesaikan persamaan ini sepertiga min X itu diselesaikan, terus ya dibuat persamaan pangkat 3. Bisa persamaan pangkat 3 pakai kalkulator. Cuman ya kita nggak ada waktu. Cuman buat pembahasan ini solve 10 pangkat min 6 sama dengan 27X pangkat 3 per dalam kurung boleh ini udah cukup kuadrat sepertiga min X. Kita coba solve. Ya, ini persamaannya udah bener ya, 27. Nah, nilai X-nya ini menyebalkan. Kita coba lihat bentuk nyatanya. Harusnya sih kurang lebih sama ya, jadi nggak terlalu. Nah, ini 0,00159. Pada dasarnya 0,016 sih. Jadi ya jawabannya cukup valid. 1,0 kali 10 min 3 molar. Gitu. Artinya di sini kita punya konsentrasi Cn min sebanyak sebanyak 10 min konsentrasi Cl min itu 4,8 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian kita cari si kelarutannya. Nah, kelarutan kalau misalnya ada soal kayak gini ya, ada soal kompleks. Kelarutannya itu dihitung berdasarkan si senyawa kompleksnya. Jadi berdasarkan si ini. Karena Cu-nya larut dalam bentuk ini gitu, dalam bentuk CuCN3 2 min. Nah, kenapa? Karena gini, konsentrasi Cu
itu harusnya sama kayak konsentrasi CuCN nya gitu harusnya. Jadi sini kita bisa hitung konsentrasi CuCN 32 min itu sama aja sepertiga dikurang ini ya. Jadi sepertiga molar dikurang 1,6 kali 10⁴ min 3. Hasilnya adalah 0,3317. Jadi 0,3317 molar. Kemudian kita hitung BR min ya. BR minnya itu sama 0,3317 molar. Oke, sorry. Mungkin nih yang dimaksud kelarutan tuh konsentrasi Cu. Jadi akan ada beda ternyata ya. Karena konsentrasi Cu itu sama aja kayak KSP per konsentrasi BR min. KSP-nya kan 10⁴ min 5 ya. Berarti 10⁴ min 5 per 0,3317. Itu sekitar 3 kali 10⁴ min 5 molar. Nah, di sini pertanyaannya kan sebenarnya kelarutan CuBr kan. Kayak ini mungkin ya nggak tahu ya, gue sebenarnya agak bingung ketika diminta kayak gitu tuh maksudnya mana. Tapi kita coba lihat buku ini buat referensi ya. Jadi maksudnya ya ini karena ada jawabannya nomor 99. Kita lihat jawabannya. Bab 16 nomor 99. Apakah sama? Harapannya sih sama. Nah, ini kita lihat di nomor 99 dia itu pakainya 0,33 ini. Oke. Jadi jawabannya yang ini. Oke, jadi kalau ternyata gue salah. Jadi kalau misalnya ditanya kelarutan kompleks kelarutan CuBr terus dia nanti bentuk kompleks, yang kita hitung adalah anionnya berarti untuk jadi kelarutan, yaitu BR min. Jadi di sini kita pakai kelarutan anionnya yang ini. Berarti kelarutannya adalah sekitar segini. Gitu. Atau kebetulan ya sialnya ini sama ya. Oke, jadi mereka bakal sama. Jadi agak susah bilangnya. Kalau gitu berarti yang gue bilang di awal bener ya. Kalau kelarutannya itu kita dasarkan pada kompleks yang terlarut. Jadi ini salah, nggak perlu dihitung. Kita hitung ini. Jadi rahat, kalau misalnya ada senyawa dilarutin akan bentuk kompleks, kelarutannya kita hitung dari kompleksnya. Karena dia larut dalam bentuk kompleks, berarti pernyataan yang benar, yang pertama benar ya. Oke. Kurang lebih gitu.